Bismillahirrahmanirrahim. Tinggalkan hanya negara 500 perak perbedaan. Cuma semangat kita Bapak Ibu, belanjalah produk muslim, buatan muslim di tempat muslim berjualan. Ini jihad. Maka kata Rasulullah, ya, kewajiban kalian adalah berjihad. Jadi siapa saja yang dengan semangat jihad hari ini, dia pasti menang. Pasti menang, tapi semangatnya semangat jihad. Di dunia pendidikan juga, ya, Yayasan Al-Hijrah tolong dengan semangat jihad, tampil dengan semangat jihad. Lalu kata Rasulullah, sesungguhnya sebaik-baik jihad adalah ribat. Nah, ini ribat itu apa? Ribat itu adalah suatu amalan yang hanya didapatkan di medan perang, Pak. Angkat senjata lawan musuh. Ngapain? Memata-matai gerak-gerik musuh, ya, mendatang apa-apa kegiatan musuh di perbatasan saat sedang perang. Jadi yang kerjanya mata-matai ini namanya ribat. Kata Rasulullah, kawasan ribat adalah kawasan jihad. Lalu dalam hadis berikutnya, dan sebaik-baik tempat ribat adalah Asqalan atau Askelon. Coba lihatkan peta Gaza sebentar. Asqalan, ya, Asqalan. Oke, lihat ini jalur Gaza. Ini yang Palestina dijajah Israel hari ini. Ini sudah nggak ada, ya, sudah dikuasai Israel semua sekarang. Baitul Maqdis di sini, Masjidil Aqsa. Baik, ini kota Gaza, ini jalur Gaza. Dari seluruh Palestina yang terjajah, hanya jalur Gaza satu-satunya yang belum berhasil dikalahkan oleh Israel. Masya Allah. Padahal serangan bertubi-tubi untuk jalur Gaza, makin lama malah mujahidin dan rakyat Gaza makin kuat, ya. Baik, nah ini yang Askelon, coba diperbesar. Ini laut Mediterania, ya, laut Mediterania, dan ini laut mati. Ini Askelon atau Asqalan. Asqalan ini pernah dengar nama ulama besar dunia, namanya Syekh Al-Hafiz Imam Ibnu Rajab Al-Asqalani. Itu adalah ulama yang menulis kitab syarah hadis sahih Imam Al-Bukhari. Terkenal dengan kitabnya Fathul Bari, syarah sahih Imam Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Imam Syafi'i lahir di sini, Imam Syafi'i. Di Palestina ini hampir tidak ada nabi manapun yang tidak pernah ke Palestina. Seluruh nabi pernah ke Palestina. Saking berkahnya negeri ini, Bapak Ibu. Oke. Sekarang kata Rasulullah, sebaik-baik tempat jihad dan ribat di muka bumi adalah Asqalan atau Askelon. Ini yang dikatakan Abu kemarin. Dalam pidatonya yang sangat menggugah dan mengguncang dunia, ini adalah jihad dan ribat Asqalan, kata beliau. Ya Allah, mirip dengan teks hadis. Ini adalah jihad dan ribat Asqalan. Nah, kaum muslimin, kembali kita kepada 5 fase tadi. Lihat kembali 5 fase, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jadi sebentar lagi jihad dan ribat Asqalan itu di sini posisinya. Sebentar lagi insya Allah peperangan ini berakhir dengan menangnya Palestina. Insya Allah Palestina pasti menang. Insya Allah Palestina pasti menang. Insya Allah Palestina pasti menang. Pasti menang, pasti menang. Takbir! Palestina pasti menang. Walaupun Palestina hancur-hancuran, jahatnya yang dihancurkan adalah sipil, yang dihancurkan adalah gedung, tapi perang yang terjadi mereka kalah. Mereka hanya berani mengirim-ngirim rudal, ya, tapi mereka sudah dinyatakan kalah. Pada akhirnya Palestina menang. Kalau Palestina sudah menang, maka kata Rasulullah SAW, giliran Arab yang kacau, asailah. Arab yang hari ini berkhianat kepada Palestina, Arab yang hari ini tega amat dengan Palestina. Bu, awal rakyat Gaza di Palestina dibantai, Ibu tahu apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi? Mereka buat pesta, menghabiskan dana triliunan rupiah, menghadirkan
pelacur dunia, penyanyi-penyanyi setengah telanjang, mabuk-mabukan di tengah Gaza dibombardir oleh Israel. Sudah banyak yang menuntut, meminta tolong hentikan dulu, pending dulu, nggak peduli dia. Bahkan baru-baru ini 3 minggu yang lalu dengan resmi Arab Saudi meresmikan pusat perjudian online dan offline terlengkap dan terbesar seluruh dunia di Arab Saudi. Di tengah-tengah perang begini, di tengah-tengah orang kelaparan, sehingga berkata, kami tak minta kalian sedikit pun untuk bantulah kami dengan militer kalian. Kami tak minta kalian, wahai Arab, belalah Masjidil Aqsa yang diamanahkan juga kepada kalian. Kami tak minta kepada kalian, belalah kehormatan Nabi Muhammad, Nabi kalian juga, ketika kehormatannya diinjak-injak di Masjidil Aqsa. Kami tak minta kepada kalian agar kalian membantu kami dan sebagainya. Hanya saja tersisa sedikit pertanyaan, apakah masih ada sisi kemanusiaan dalam dada kalian? Hatta mobil ambulan satu pun kalian tak antarkan kemari untuk menolong orang-orang yang di sini dibom, dibinasakan. Inilah Arab, Pak, faktanya. Dan Nabi berkata, saat nanti Palestina merdeka, negeri yang paling kacau nomor 1 di dunia adalah Arab Asyailah. Saya marah, Bapak Ibu, marah. Arab di sekitarannya, ketika dunia memohon jangan kalian jual lagi minyak kalian ke Israel. Dengan minyak itu pesawat Israel bisa terbang. Dengan minyak itu mereka bisa menjalankan semua roda pemerintahan mereka. Malah Arab menolak. Tetap, Pak, satu-satunya Arab yang tidak, betul-betul tidak mau adalah Qatar saja. Selebihnya sudah keblingsek. Baik, kaum muslimin, sekarang kembali kita kepada topik. Apakah amalan paling terhebat sekarang? Tadi saya katakan, sebelum masa-masa aman datang, sebelum dunia kaya raya, dunia kembali menjadi makmur sejahtera, amalan yang paling berat di akhir zaman ini, nomor 1, salah satunya ya, dia ada 7 itu, salah satunya adalah bersedekah, berinfak. Sekarang yang paling berarti harga infak dan sedekah itu. Tak lama lagi insya Allah Islam menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Karena kata Bu, pajak pendutu itu, Bu, orang-orang yang suka bohong, dalam hal ini mereka nggak bisa bohong. Apa yang terjadi? Di bulan Februari 2012 diadakan pertemuan 15 negara terkuat sedunia yang memiliki intelijen terbaik sedunia. Mereka kumpul di New York. 15 negara ini termasuk diantaranya ya Amerikanya, ya Rusianya, Cina, India, Perancis, Inggris, banyak ini 15 negara ikut gabung di situ, termasuk Turki. Ke-15 negara ini mendiskusikan siapakah kira-kira pemimpin dunia di atas tahun 2020. Pembicaraan para pakar dan ahli sedunia ini mengerucutkan 4 calon. Calon pertama penguasa dunia di atas tahun 2020 masih Amerika Serikat. Ini nomor 1. Yang kedua Cina. Yang ketiga elit global yang pusatnya adalah Israel, ya. Di mana pelakunya adalah Yahudi internasional, elit global. Dan yang keempat khilafah Islamiyah. Tahu enggak Bapak Ibu? Ternyata di bedah nomor 1 rontok, sudah tidak mungkin lagi bisa memimpin dunia. Terbukti sekarang, Pak. Sekarang masuk negara yang paling lemah dan lumpuh sedunia dalam segala hal. Tinggal sisa-sisa nama besar aja lagi. Lalu naiklah opsi kedua, Cina. Cina dipelajari kelebihan dan kekurangannya, sepakat semua yang hadir, Cina tak layak untuk memimpin dunia di atas tahun 2020. Lalu yang ketiga, elit global, ya, di mana otaknya adalah Illuminati, payung raksasa namanya Freemasonry, dan nanti ada namanya akar-akar daripada organisasinya yang mendunia. Ini semuanya ketika dikaji juga dinyatakan tidak bisa, mereka takkan mampu. Terpaksa dikaji yang keempat, khilafah Islamiyah. Khilafah Islam yang dilihat dari sumber ajarannya, dilihat dari kemampuannya ribuan tahun memimpin dunia, dilihat daripada karakter manusianya,
dilihat daripada sejarahnya dibaca, dan akhirnya semua yang hadir pada saat itu 87% sepakat mengatakan pemimpin dunia di atas tahun 2020 kembali kepada khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Ini sesuai dengan hadis tadi. Mana ini? Oke, ini nanti ya. Kembali kepada hadis tadi. 5 fase. Fase kelima, Islam kembali memimpin dunia. Allahu Akbar. Coba lihat surat An-Nur ayat 55. Lihat, nah ini ayatnya. Janji Allah, Islam akan kembali memimpin dunia di akhir zaman. Surat An-Nur ayat 55. Ini langsung ayat yang memastikan. Lihat terjemahannya. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Lihat 5 fase tadi kembali. Nah ini 3 fase ini Islam berkuasa di muka bumi, Bapak Ibu. Sekarang kita lagi di sini, lagi sedang tidak berkuasa. Allah berjanji akan kembali berkuasa di muka bumi. Sesuai enggak dengan apa yang dikatakan oleh negara-negara besar yang kemarin mengadakan acara di New York? Lalu diumumkan di New York Times, CIA Amerika Serikat berkata bahwa Islam akan kembali memimpin dunia dengan konsep khilafah Islamiyahnya di atas tahun 2020, kata CIA di New York Times. Dan mereka, KGB Rusia, ini lebih berani, KGB Rusia berkata tahun 2025 khilafah Islamiyah akan kembali memimpin seluruh dunia tahun 2025. Allahu Akbar. Berarti insya Allah tak lama lagi fase kelima akan ada di depan kita. Kalau itu terjadi, sedekah Bapak Ibu nggak laku lagi. Yang paling mahal harga sedekah itu sekarang, infak itu sekarang. Kita diminta untuk rajin bersedekah. Buya, ekonomi sedang pahit-pahitnya. Lebih pahit ekonomi yang sedang berjihad di Palestina atau ekonomi kita, Pak? Di Palestina sudah nggak ada apapun, mau dimakan aja nggak ada, ya. Tapi mereka tetap expend a lot of money untuk bisa berjuang dan melanjutkan perlawanan. Lah kita di sini masih bisa kita mencari nafkah, minimal untuk kasih makan anak bini masih tetap jalan. Anak kita masih lengkap, bini kita masih lengkap, ya.